Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kapten Jung juga akhirnya bergabung dengan tim TCI. Mereka pun membahas tentang bagaimana Sungga telah menghilang. Dan menurut salah satu saksi, Sungga itu nggak bergaul di sekolah. Tapi saksi ini pernah melihat Sungga berjalan bersama dengan seorang pria. Tampaknya Sungga dan pria itu pun dekat. Tim juga udah mengetahui jenis mobil dari bumper pecah yang mereka temukan kemarin. Tapi masalahnya, mereka udah cari jenis mobil itu di seluruh Pulau Hapyeong. Tapi tidak ada bumper yang mobilnya pecah. Bahkan tim udah periksa ke bengkel mobil, tapi nggak ada perbaikan pecah bumper untuk jenis mobil itu. Namun, terlihat di CCTV jalan yang dilalui Sungga, memang ada mobil yang dimaksud. Tapi plat nomornya nggak kelihatan. Lampu depan kanan mobil yang terekam itu juga rusak, persis seperti potongan bumper yang tim temukan. Tim pun langsung bergegas ke TKP, dan mencari CCTV lain sekiranya kalau ada. Dan untung aja, ada sebuah pabrik kecil yang memiliki CCTV. Dan dari CCTV itu, mereka menemukan tempat di mana mobil itu berhenti. Mereka kemudian sampai ke sebuah gunung kecil. Gunung itu diperuntukkan untuk perkuburan keluarga Gi. Yunho menyadari kalau dari semua mobil yang mereka cari, ada seorang pengemudi yang bermarga Gi juga. Itu adalah Gi Hyung-soo. Tapi polisi setempat udah tanya ke dermaga, kalau mobil Gi Hyung-soo nggak pernah keluar pulau, sebelum atau sesudah Sungga hilang. Tim juga udah mengecek kalau kaca depan dan bumper mobil Gi Hyung-soo juga baik-baik aja. Yunho kemudian pergi menemui Gi Hyung-soo dan menanyakan alibinya. Tapi Gi Hyung-soo bilang kalau dia malam-malam itu ya tidur. Tanya aja ke seluruh warga pulau. Buset dah, nantangin banget bapaknya ini ya. Yunho kemudian bergegas ke kantor polisi dan meminta Donggi untuk mengecek nomor kendaraan Gi Hyung-soo. Karena menurut Yunho, Gi Hyung-soo ini memiliki dua mobil yang sama jenisnya. Dan dari pencarian, benerlah Gi Hyung-soo mengganti mobilnya untuk menyembunyikan kendaraannya yang telah menabrak Sungga. Gi Hyung-soo membeli mobil bekas dengan model mobil yang sama dan menukar plat nomornya agar seperti tak terjadi apa-apa. Dan mobil yang menyebabkan kecelakaan kemungkinan disembunyikan atau dibuang ke laut. Yunho juga merasa kalau ada komplotan saat Gi Hyung-soo melakukan hal ini karena hanya satu mobil yang terdaftar atas nama Gi Hyung-soo. Jadi orang yang membeli mobil bekas dengan model yang sama adalah komplotannya Gi Hyung-soo. Keesokan harinya, Hyun-kyung menemukan ada mobil yang dimaksud masuk ke dalam pulau. Pada hari Sungga menghilang. Modelnya sama persis seperti mobil Gi Hyung-soo. Mobil itu atas nama Im Ji-suk. Im Ji-suk dan Gi Hyung-soo adalah sepupu ternyata. Donggi juga menemukan kalau ada mobil dengan bumper rusak pergi meninggalkan pulau pagi ini. Melihat itu, Im Ji-suk langsung diinterogasi oleh tim. Mereka ingin tahu kemana Im Ji-suk membawa mobil dengan bumper rusak itu. Tapi tiba-tiba kepala desa masuk dan marah-marah. Kepala desa ngekeh kalau Sungga itu bunuh diri. Gi Hyung-soo juga mengatakan kalau dia sengaja menukar mobilnya dengan Im Ji-suk untuk lelucon aja, sembari membawa saksi. Melihat itu, Sohee langsung menuduh mereka semua bersekongkol untuk menutupi kasus Sungga. Tapi kepala desa malahan lebih galak lagi, sembari mengancam kepala polisi setempat, yang akhirnya menghentikan interogasi. Tim TCI juga menyimpulkan kalau sepertinya komplotannya itu lebih dari satu orang. Yunho juga menyarankan agar tim menggunakan strategi untuk memancing mereka. Dan besoknya, Yunho mengumumkan kalau tim TCI akan menutup kasus Sungga. Kepala desa menanyakan, apakah jasad Sungga sudah ditemukan? Yunho menjawab, kalau kemarin itu, tim TCI menemukan salah satu penyuara Sungga di gunung. Dan dari sana, mereka akan menangkap sinyal ke lokasi tempat Sungga berada. Setelah ngomong kayak gini, malam harinya, Sohee dan Yunho mendatangi gunung dan bersembunyi. Setelah menunggu beberapa saat, Gi Hyung-soo dan ketiga temannya itu ke gunung. Tapi nggak cuma mereka berempat dong, ternyata ada satu orang lagi. Dan itu adalah polisi setempat. Ampun deh ini. Mereka berlima pun mulai menggali tanah di gunung itu. Langsung deh Sohee dan Yunho menghampiri mereka. Saat melihat Sohee dan Yunho, Gi Hyung-soo malahan berniat untuk membunuh Sohee dan Yunho. Ampun deh. Tapi untungnya Donggi dan Hyun-kyung juga ada di TKP. Mereka berlima nggak bisa berkutik deh jadinya. Kita kemudian diperlihatkan bagaimana Kapten Jung membuntuti Gi Hyung-soo. Saat Gi Hyung-soo pergi, Kapten Jung menemukan Sungga yang sedang disekap di sana. Dan mayat yang terkubur di gunung itu adalah mayat pria. Pria ini sepertinya adalah teman Sungga. Berarti pria ini yang menyelamatkan Sungga. Tapi malah pria ini yang berakhir mati. Tim TCI pun membawa Sungga kepada ayahnya. Dan mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Sungga pun cerita kalau pada hari kejadian, mereka bertemu. Nama pria itu adalah Armin. Dan di perjalanan, Sungga menaruh penyuara telinganya ke Armin. Tapi saat itulah mobil Gi Hyung-soo melaju dengan kencang. Dan pada saat itu, polisi setempat yang menyetir mobil itu. Armin mendorong Sungga. Jadi Armin yang tertabrak mobil dan Sungga baik-baik saja. Mereka menemukan kalau Armin sudah mati di tempat. Tetapi Sungga masih hidup.
Melihat ini semua, mereka berlima mulai saling salah-salahan. Nah, dari sanalah mereka merencanakan untuk mengubur Armin dan menyembunyikan Sungga. Kembali ke saat ini, akhirnya mereka berlima pun ditangkap. Yunho mengucapkan terima kasih kepada timnya, karena dengan bantuan mereka, Yunho berhasil menangkap para pelaku. Tapi Kapten Jung malah mengatakan kalau dirinya udah mengajukan surat pengunduran diri. Setelah kasus ini, keempat anggota tim TCI mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Seluruh tim TCI makan-makan untuk merayakan promosi mereka. Walaupun mereka bukan lagi di tim yang sama, tapi mereka berjanji untuk terus berhubungan. Keesokan harinya, Kapten Jung dipanggil oleh Direktur Dinas Penyelidikan Nasional. Direktur itu menanyakan tentang alasan Kapten Jung membentuk tim TCI. Di sana, Kapten Jung bercerita kalau kasus tabrak lari yang menewaskan istrinya masih mengganjal di hatinya. Kecelakaan yang terjadi di jalan sehingga menewaskan seseorang hanya dianggap sebagai kecelakaan aja. Tapi itu sebenarnya sudah termasuk pembunuhan juga. Alasan itulah yang membuat Kapten Jung membentuk tim TCI. Mendengar hal itu, Direktur berkata, "Mari kita lakukan ini bersama." Yes, bener banget. Akhirnya tim TCI ini berkumpul bersama lagi. Dan mereka sekarang sudah ada di bawah Dinas Penyelidikan Nasional. Bukan di bawah Kepolisian Namgang lagi. Dan dengan Kapten Jung tetap sebagai kapten mereka. Tapi belum aja semua tim berkumpul, Yunho sudah mulai mengejar pengemudi yang ugal-ugalan. Gak cuman itu, Sohee akhirnya bertemu lagi dengan Taeju. Sohee mengatakan karena timnya sekarang berada di bawah Dinas Pendidikan Nasional, timnya jadi bisa aja membuka lagi kasus dingin yang udah lewat. Mantep banget nih, majulah kebenaran dan keadilan. Yunho juga masih mengunjungi kolumbarium Hyunsu dan bertemu dengan Lee Jung-sup. Ayah Hyunsu mengatakan kalau sekarang Yunho udah bisa bebas. Carilah pacar, berlibur, dan tertawalah. Dan mendukung Yunho untuk maju selangkah. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Yuk, mari yang masih suka menerobos lampu merah, yang suka ngebut-ngebut nggak jelas, dan agresif saat mengemudi, yuk sama-sama bertobat. Kita harus saling menghormati dan saling menjaga, agar kita bisa kembali ke keluarga yang telah menunggu kita di rumah. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton. Dan terima kasih sudah mengikuti drama ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.